Yo Tsemago, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Apa masih ada yang mudik atau masih dalam momen cuti lebaran? Selamat berlebaran ya semua, mohon maaf jika Tamagon ada salah-salah kata maupun ucapan yang berlebihan. Oke, seminggu sudah kita menunggu dan akhirnya bocoran manga One Piece chapter 1082 baru saja rilis di malam kemarin. Bocoran tampaknya keluar lebih awal mengingat beberapa forum terpercaya sudah memberikan informasi terkait dengan petunjuk ataupun clue mengenai isi dari chapter 1082. Tentunya bocoran untuk chapter 1082 ini sudah dikonfirmasi langsung oleh pihak terpercaya yakni Redon dan juga Warscan Forum. Chapter sebelumnya menceritakan momen yang cukup mengagetkan kita, yakni Aokiji ternyata adalah kapten kapal ke-10 dari bajak laut Kurohige sekaligus mantan murid pertama dari Monkey D. Garp. Itu pun diikuti dengan terungkapnya kondisi yang dialami oleh bajak laut hati yang ternyata mereka sudah dikalahkan oleh Kurohige dan kapal bajak laut mereka, yakni Polar Tank benar-benar hancur. Oke, sebelum masuk ke pembahasan seperti biasa ya, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan persiapkan diri kalian nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Chapter 1082 kita kali ini diberi judul Let's Go Take It. Dalam chapter kita kali ini mendapatkan cover request dari penggemar yang dimana sampulnya memperlihatkan Chopper salah mengira Zeus sebagai permen kapas dan mencoba untuk memakannya. Chapter dimulai dengan judul surat kabar yang mengumumkan T-Bone sudah mati. Dia dibunuh oleh seseorang yang ingin hadiah T-Bone dari Crosswell. Nah, Tamagon mengingatkan saja ya bahwa T-Bone ini adalah seorang perwira angkatan laut. Dia adalah salah satu antagonis selama perjalanan kereta laut di Arc Water 7. Oke, lanjut. Di Area markas marinir atau tepatnya di kantinnya, Sengoku dan juga Suru sedang mendiskusikan tentang berita yang dimana T-Bone sudah mati. Mereka juga membicarakan tentang kebangkitan dari Crosswell adalah sebuah ancaman. Di sana Hina datang dan berbicara dengan mereka. Sengoku berkata, "Hina, di mana Garp? Aku ingin dia mencoba Okaki rasa baru ini." Hina menjawabnya, "Garp pergi beberapa hari yang lalu. Dia mengatakan dia akan menyelamatkan Koby dan sepertinya Sword dan juga Kujaku juga bersamanya." Kemudian Sengoku dan juga Suru ini punya respon yang benar-benar terkejut dan tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Garp. Panel kemudian dipotong dan kita masuk melihat markas dari Crosswell di Pulau Karaibari. Kita dapat melihat bahwa Bagi mengirimkan uang kepada keluarga pria yang membunuh T-Bone. Kita tidak dapat melihat berapa banyak bintang yang dimiliki oleh T-Bone ini. Orang yang membunuh T-Bone ini akan bergabung dengan Crosswell dan Bagi akan melindunginya dari marinir. Kita pun dapat melihat bahwa kapal dari Crosswell sedang dibangun. Kapal ini memiliki kepala Bagi sebagai boneka dan tema badut. Kapal ini belum memiliki nama. Sementara itu Crocodile dan juga Mihawk melihatnya dan memukuli Bagi lagi. Rekan dari kru Bagi di sana tidak membantunya. Crocodile dan juga Mihawk berkata, "Mengapa kita harus naik kapal ini?" Sementara itu kita pun mendapatkan info menarik dari Crocodile yang dimana dia ingin menggunakan Crosswell untuk menyelesaikan kembali rencana bangsanya, yakni Utopia. Dia berencana untuk membangun Utopia sebagai negara militer yang tidak akan terancam oleh kekuatan apapun. Mihawk pun memberi saran kepada Crocodile, sepertinya mereka perlu mengumpulkan lebih banyak kekuatan. Di sisi lain, Bagi menentang rencana Crocodile ini. Bagi berkata, "Bukan itu yang dilakukan bajak laut sungguhan." Kilas balik tentang Bagi dan juga Shanks pun dimulai. Ini terjadi pada 24 tahun yang lalu di mana di Lockdown, tepat di mana hari di mana Goldie Roger dieksekusi. Ini merupakan perpanjangan dari panel selama percakapan Shirohige dan juga Shanks pada chapter 434. Bagi bertanya kepada Shanks, apakah mereka akan pergi untuk mencari One Piece? Meskipun Shanks ingin pergi sebelum itu, dia berubah pikiran dan dia memutuskan untuk tidak pergi ke Lautale pada saat itu. Shanks berkata, "Tapi jangan khawatir, aku akan tetap menjadi bajak laut. Ikutlah denganku, Bagi." Bagi meresponnya, "Aku tidak akan bekerja di bawahmu, idiot." Bagi pun marah-marah karena diam-diam berharap Shanks akan mengejar Roger dan menjadi raja bajak laut berikutnya. Bagi sudah meninggalkan ambisinya karena dia tahu dia bukan tandingan dari Shanks. Bagi berkata, "Aku tidak akan memaafkanmu karena kehilangan peta harta karunku." Setelah itu, Bagi pun kabur. Kita kembali lagi ke masa sekarang. Di Crosswell, Bagi berbicara dengan Crocodile dan juga Mihawk. Dia bertanya apakah mereka belum pernah mendengar Akagami sedang melakukan pergerakan. Bagi marah karena Shanks ternyata memilih untuk melakukannya sekarang. Gerakan Shanks membuat Bagi ini bersemangat. Bagi bilang, "Mungkin karena keberuntungan dan kecelakaan, tapi aku memegang gelar yang sama denganmu sekarang. Kalau begitu, aku juga ingin menjadi raja bajak laut." Bagi berteriak sambil menangis sebelum Crocodile ini memukulnya lagi. Crocodile bilang, "Kau berhayal. Kau tidak memiliki rencana atau persiapan. Pembajakan adalah bisnis." Mihawk pun berkata, "Akagami, Blackbeard dan juga Topi Jerami, kau berharap kami melawan mereka semua atas perintahmu." Bagi berkata, "Kita tidak perlu mengalahkan mereka semua. Ini adalah pertempuran harta karun. Yang perlu kita lakukan hanyalah mengambil hartanya terlebih dahulu." Kemudian Bagi mengambil mikrofon sebelum Crocodile dapat menghentikannya dan berbicara kepada semua anggota Crosswell. Bagi bernarasi, "Apakah kau puas dengan kehidupanmu saat ini? Apakah kau ingat alasanmu pergi ke laut sejak awal? Harinya telah tiba. Ayo kita ambil One Piece."
Semua anggota Grosgul bersorak bagi. Krokodil dan juga Mihawk terkejut dan geram melihatnya. Dan bocoran chapter 1082 pun ditutup dengan sekarang kita menuju ke kerajaan Kamabaka. Kita dapat melihat bahwa 4 komandan tentara dari revolusioner sangat bersemangat karena seseorang datang. Dan ternyata Sabo kembali dengan selamat. Terungkap bahwa Sabo sebenarnya tidak ada di kerajaan Lulusia pada saat Im Sama menghancurkan pulau tersebut. Sabo sedang dalam perjalanan ke kapal dengan mengambil beberapa warga Lulusia yang ingin bergabung dengan tentara revolusioner. Sabo masuk ke ruangan pertemuan bersama dengan Dragon dan juga Ivankov. Sabo berkata, "Aku akan mengatakan yang sebenarnya tentang apa yang terjadi di Marijoa." Tidak ketinggalan informasi yang paling berbahagia bahwa di minggu depan chapter akan rilis seperti biasa. Seperti biasa ya, jika kita membahas tentang spoiler terbaru One Piece, kali ini Tamagon juga sudah siapkan beberapa informasi unik dan juga menarik terkait berita One Piece yang sudah beredar seminggu belakangan ini. Kita mulai dari color split yang kita dapatkan pada chapter 1081 kemarin. Di sana terdapat beberapa kru pria dari bajak laut topi jerami yang sedang tertidur pulas, bahkan hingga mereka menciptakan gelembung dari hidungnya. Namun tidak dengan Sanji. Dia terlihat berbeda dari yang lainnya yang dengan sadar membaca sebuah buku yang tidak semua teman-temannya yang seperti tertidur pulas. Nah, uniknya adalah melihat buku yang dia baca, yang dimana di sana bertuliskan kata cooking. Di sini memang bisa diibaratkan ya bahwa cooking yang dimaksud adalah raja memasak. Namun karena ini adalah color spread, yang dimana Oda Sensei selalu saja menyematkan petunjuk unik yang ada pada gambar buatannya ini. Termasuk salah satunya adalah kata cooking dari buku Sanji ini. Ini pun bisa jadi mengacu kepada Hausuko Haki yang kita lafalkan secara berbeda, yaitu COC dan juga King alias Color of Conqueror King, yang bisa kita sebut juga mengacu kepada haki raja. Apalagi di sini teman-temannya yang pada tidur merepresentasikan bahwa kesemuanya terkena efek dari haki raja Sanji, yang notabene itu adalah efek yang menjadi ciri khas dari haki raja. Benar-benar banyak forum yang sudah berasumsi bahwa di kemudian hari Sanji akan mendapatkan Hausuko Haki seperti rivalnya yakni Zoro. Namun di sisi lain Tamagon juga melihat ada yang sepertinya Oda Sensei sampaikan ke kita dengan Sanji selain haki raja yang kita bahas tadi. Sanji jika dia berada di dunia nyata, dia akan diasosiasikan dengan negara Perancis. Sementara itu, ayam jantan adalah lambang dari Perancis dan menjadi ciri khas yang sangat melekat dengan Perancis. Kata cooking bisa jadi juga adalah plesetan antara ayam, raja yang menjelaskan mahkota dan juga memasak. Nah, jadi selain haki raja tadi, ada juga puzzle yang kita dapatkan, yakni Sanji memang benar-benar sangat melekat dengan diasosiasikan dengan negara Perancis. Ayam Galik ataupun ayam Perancis adalah lambang kerajaan di beberapa titik. Itu juga memiliki banyak arti yang lain. Jadi bagi fans dari Sanji, sudah siapkah kalian untuk melihat sang pangeran ini mengeluarkan Hausuko Hakinya? Dan kira-kira itu akan keluar dengan melawan siapa? Bagi fans Sanji silahkan absen ya. Bagaimana menurut kalian dengan hal ini? Berita besar lagi yakni mengenai One Piece yang sedang berkolaborasi dengan McDonald. Ini dikhususkan masih untuk negara Jepang saja ya, yang seperti terlihat pada saat iklan One Piece dan McDonald terlihat di Shibuya. Nah, inilah bentuk dari kemasan resmi One Piece dan McDonald. Sementara itu, ini adalah sepenggal video komersil dari promosi One Piece yang berkolaborasi dengan McDonald. Yap, mungkin itu saja ya yang bisa Tamagon sampaikan terkait dengan bocoran manga One Piece chapter 1082 dan juga beberapa informasi penting dan juga menarik dari One Piece seminggu belakangan ini. Mungkin dari kalian punya pendapat ataupun asumsi mengenai chapter terbaru ini, silahkan tulis di kolom komentar. Yaps, jadi sekian saja pelayaran kita hari ini ya. Kita akan menuju pulau berikutnya untuk mereview chapter yang luar biasa ini dan membahasnya bersama-sama. Terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama hari ini ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Dan turunkan jangkar, mari kita berlabuh.